Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin mengubah kerangka acuan kita, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda tentang skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Devin and Cafe, Principle Centered Leadership.
Siswa SMKN 1 Sedan mengadakan kebersihan di halaman sekolah Kamis 6 Oktober 2022. Kegiatan dilakukan di luar ruangan dan siswa memiliki bagian masing-masing. Ada yang menyapu, memungut daun-daun kering yang jatuh dan membuang sampah di tempat sampah. Kegiatan itu dilakukan agar halaman ruangan terlihat lebih bersih, nyaman, dan segar dan enak dipandang.
Faster. Orange sun sun, orange sun sun, gooey 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 brown sun sun, orange sun sun, orange sun sun, gooey 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 brown sun sun, Arabic gooey 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 brown sun sun, Arabic gooey 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 brown sun sun. Let's speed up. Orange sun sun, orange sun sun, gooey 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 brown sun sun, orange sun sun, orange sun sun.
Kok kamu? Ini kamar mandi siapa, Mbak? Kamar mandi Bapak Ibu. Itu tulisannya apa? Bisa baca? Bisa. Tulisannya coba dibaca. Kamar mandi Ibu dan Kaki Alam. Oke, sini ya, sini ya, sini. Masuk di situ kira-kira bagaimana? Salah nih. Kelirunya? Karena bukan tempatnya. Bukan tempatnya. Berarti Mbak Alfa sudah tahu ya kalau ini bukan tempatnya kamar mandi untuk siswa. Iya, Bu. Nah, kenapa kok melakukan itu? Maaf, Bu, karena kamar mandi siswanya kotor. Bener gitu? Iya, Bu. Apa hanya alasan? Iya, Bu, kotor, Bu. Terus karena kamar mandi kotor, jadi kamu berinisiatif untuk ke kamar mandi Bapak Ibu dulu? Iya. Oh, ya. Manusiawi ya. Terus dan ini bagus karena ada usaha inisiatif ketika kamar mandi anak-anak kotor masuk ke kamar mandi ibu Bapak Ibu. Walaupun itu adalah keliru. Terus bagaimana seharusnya? Seharusnya saya membersihkan bertanggung jawab juga membersihkan kamar mandi siswa. Kamar mandi siswa pakai juga. Nah sekarang kalau yang ini sebagai solusi bahwa kamu sudah melakukan kesalahan, sudah melanggar aturan masuk kamar mandi guru, bagaimana? Saya harus bertanggung jawab atas kekeliruan saya. Bagaimana caranya bertanggung jawab? Kan tadi saya kesini karena kamar mandinya siswa kotor, jadi saya mau bertanggung jawab dengan cara membersihkan kamar mandi siswa. Terus kalau yang ini apakah tidak ada usaha lain? Ya, saya nggak ulang lagi. Jadi kamu minta maaf dan berjanji untuk tidak ulang. Jangan lupa ya, nanti benar ya dilakukan ya atas kesadaran sendiri ya, dan jangan diulangi lagi, jangan masuk di kamar mandi. Oke, bisa ke sana. Terima kasih, Bu. Ketika saya melakukan kesalahan dan saya tidak dihukum, melainkan saya hanya ditegur dan diajak berefleksi diri, saya merasa lebih sadar dan juga dalam melakukan tanggung jawab saya untuk bertanggung jawab atas kesalahan saya itu tadi, saya tidak merasa tidak merasa terbebani. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu sekalian dan bapak yang ada di sini yang sudah menghadiri acara diseminasi atau yang lebih simpelnya yaitu sharing. Saya di sini sebagai calon guru penggerak anak-anak di sekolah ini akan berbagi atau sharing tentang materi budaya positif. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir.
tidak ada yang merasa kalah. Mungkin bisa dilihat. Nah, yang penting lagi Bapak Ibu, kalau kita sebagai guru yang poin di 3 dan 4 dari bawah, orang lain bisa memantau saya. Kalau teori kontrol itu kita yang bisa memantau diri kita sendiri. Mungkin saya bisa memantau orang lain, kalau di teori kontrol kita nggak bisa. Jadi kuncinya adalah kontrol itu ya pada diri kita sendiri.
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur sama kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya mau bangun tadi. Jadi biar bisa kencang. Tetap jaga kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nah, Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nan! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Nan. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Nan? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu.
hubungan. Di cirinya kalau ngomong itu sedangkan hubungan baik fisik maupun verbal. Lari 2 kali, masih bantah. Yuk. Dan, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu sekalian dan bapak yang ada di sini yang sudah menghadiri acara diseminasi atau yang lebih simpelnya yaitu sharing. Saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 6 di sekolah ini akan berbagi atau sharing tentang materi budaya positif. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih
disiplin positif itu akhirnya tadi yang sudah saya gambarkan ada beberapa hal, yaitu tadi ada karena ancaman dan sebagainya bisa jadi. Karena itu Glaser itu mengatakan bahwa setiap perilaku, kita sebagai guru harus memahami tentang pentingnya di situ. Setiap perilaku itu selalu memiliki tujuan, apapun itu. Ini akhirnya dihubungkan dengan teori motivasi, yaitu ada 3 teori motivasi, yaitu 1, motivasi kita melakukan disiplin itu tadi yang saya bilang bisa untuk menghindari hukuman karena mendapatkan imbalan atau untuk menghargai diri sendiri. Jadi kita mungkin bisa mencerna kita, termasuk kita sendiri, apakah kita itu mendisiplinnya karena menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, atau karena untuk menghargai diri sendiri. Nah, yang berikutnya adalah karena ada motivasi-motivasi itu, mungkin yang berbeda nanti bisa juga memberikan masukan. Ini dipengaruhi oleh 5 kebutuhan dasar. Yang paling tengah itu bertahan hidup, kemudian ada unsur kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan rasa kasih sayang dan ingin diterima. Jadi mungkin Bapak Ibu ketika nanti saya yakin kalau Bapak Ibu yang berbeda sudah paham sekali. Nah, ini mungkin kita juga saling menularkan. Jadi ketika anak itu ada masalah, pasti ada alasannya. Apakah mereka melakukannya karena ingin diterima, apakah itu memang ingin karena kebebasan, atau karena memang hanya sekedar survive bertahan hidup. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya punya video yang nantinya akan sampai ke arah tentang yang berikutnya. Mari disimak dulu, nanti kita Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang.
Bisa, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat dulu lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, dari video tersebut ada berapa Bu tadi Bu? 5 kali ya? Ada berapa? 5 atau berapa? 5. Oke, ada 5. Kira-kira yang paling berkesan itu yang mana nih? Yang kelihatannya busui seperti itu. Kira-kira ada pembedanya nggak? Pembedanya antara yang pertama, kedua sampai kelima. Cara, kemudian cara penanganan. Nah ini mungkin karena di sini juga ada beberapa bapak ibu kadis. Kalau beda saya sudah melakukan proses itu. Kalau kadis biasanya kan terlampau emosi gitu. Lihat anak sudah telat kayak tadi kan harus. Nah ini mungkin bisa jadi acuan atau mungkin jadi pelajaran kita. Jadi bapak ibu tadi itu ada 5 video tersebut adalah 5 contoh video kita di posisi kontrol. Kontrol. 5 posisi kontrol. Jadi kalau yang pertama tadi adalah menghukum. Jadi tadi langsung pakai hukuman. Jadi cirinya kalau menghukum itu menggunakan hukuman baik fisik maupun verbal. Lari 2 kali. Masih basah. Terima kasih.
Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Novi karena dengan adanya sosialisasi tentang budaya positif ini sangat bermanfaat sekali bagi saya pribadi. Dari situ saya mengetahui tentang posisi kontrol, mengetahui tentang segitiga restitusi, itu bagi saya pribadi. Kemudian tentunya untuk peserta didik, harapan saya juga bisa menularkan ilmu yang saya dapatkan ini supaya anak-anak bisa mengimplementasikan budaya politik tersebut baik di lingkungan keluarga, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Terima kasih.